Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4791 Manik Darah. Di alam menelan surga, selama Lin Bai tidak muncul, keempat roh jahat haus darah tidak dapat menemukan jejak Lin Bai. Keempat roh jahat haus darah berkeliaran di alam menelan surga, tetapi mereka tidak dapat keluar dari alam tersebut. Sepertinya seseorang datang ke kota Jiuku lebih awal dari kita, dan telah melakukan cukup banyak hal untuk berurusan dengan kita. Lin Bai memanfaatkan alam menelan surga untuk mengulur waktu untuk berpikir. Dilihat dari situasi saat ini, Lin Bai dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa seseorang pasti telah tiba di kota Jiuku terlebih dahulu, setidaknya sebelum Sekte Bulan Jahat. Mereka siap untuk berurusan dengan prajurit Sekte Bulan Jahat. Jika tidak ada kecelakaan, suara seruling yang aneh dapat mengendalikan roh jahat haus darah dan roh jahat hantu. Itu benar-benar kuat. Itu dapat mengendalikan roh-roh jahat di kehampaan. Mereka ingin menghentikan kita di kota Jiuku, dan mereka tidak ingin kita memikirkan tentang kediaman Tuan. Jadi, apakah seseorang telah memasuki kediaman Tuan dan hendak mengambil harta karun itu? Lin Bai dengan cepat menyimpulkan seluruh cerita di dalam hatinya. Sejumlah besar prajurit dari pasukan yang pertama kali tiba di sini telah memasuki kediaman Tuan Kota untuk menemukan jejak harta karun itu. Agar tidak mengganggu rencana mereka, mereka meninggalkan pasukan di kota Jiuku untuk menghentikan tim berikutnya, yaitu Sekte Bulan Jahat. Siapakah orang-orang ini? Pasukan mana itu? Petik 2. Apakah mereka dari Gunung Everest? Lin Bai sangat bingung. Fei Lingzi pernah berkata, terakhir kali aku datang ke kota Jiuku, ada 3 kekuatan. Satu adalah Sekte Bulan Jahat, yang lain adalah Gunung Wansheng, dan ada kekuatan lain yang tidak memiliki asal-usul. Menurut gaya orang-orang ini, Lin Bai tidak menyangka bahwa mereka adalah orang-orang Gunung Wansheng, jadi mereka adalah kekuatan aneh orang-orang berpakaian hitam. Harta karun apa yang ada di rumah bangsawan yang membuat mereka berpikir begitu banyak? Kurasa aku akan menemukan cara untuk pergi ke kediaman Tuan Kota. Lin Bai memutuskan bahwa dia tidak bisa terlibat dengan roh-roh jahat yang haus darah di sini. Dia harus menemukan cara untuk menyingkirkan mereka, atau membunuh mereka dan memasuki rumah bangsawan sesegera mungkin. Namun, Lin Bai juga perlu bersiap. Bagaimanapun, asal-usul para pejuang ini misterius dan mereka sangat kuat. Jika Lin Bai dengan gegabah melangkah ke rumah bangsawan kota dan jatuh ke dalam pengkhianatan mereka, itu akan lebih atau kurang berbahaya. Telan surga, guntur musim semi. Di dalam hati Lin Bai membaca sebuah gerakan, guntur gelap kembali menyapu wilayah Dao, dan tiba-tiba menghantam roh jahat yang haus darah. Suara ledakan itu keras. Di bawah serangan kekuatan melahap yang begitu dahsyat, roh-roh jahat haus darah itu sama sekali tidak terluka. Matahari terbenam. Salah satu dari 5 teknik yang berasal dari menelan surga dan Tao adalah mengekspos matahari terbenam. Di alam Tao, kekuatan melahap yang tak terbatas dan mengerikan menyatu dan membentuk matahari hitam di tengahnya. Matahari yang terik tiba-tiba meledak menjadi cahaya gelap, yang terciprat di alam menelan surga. Kekuatan menelan mengikuti cahaya kegelapan dan menyebar seperti jarum baja keempat roh jahat haus darah. Tubuh roh-roh jahat haus darah mulai bernanah, dan setiap inci daging dan darah ditelan dan dimurnikan oleh kekuatan menelan. Tepat pada saat ini, tubuh Lin Bai keluar. Di alam gelap, ada banyak pedang terang, yang mengandung kekuatan menelan, memotong ke dada roh-roh jahat haus darah. Cahaya. Pedang. Beterbangan, darah memercik. Dengan satu pedang, Lin Bai memotong salah satu roh jahat haus darah menjadi 2 bagian. Sejumlah besar darah merah, berceceran di kegelapan Tao. Kekuatan menelan mengalir deras dan memurnikan semua darah. Pada saat ini, sejumlah besar ki dan kekuatan darah mengalir deras ke tubuh Lin Bai, membuat ranah kultivasi Lin Bai kembali longgar. Darah dalam roh jahat haus darah ini tampaknya memiliki efek yang luar biasa. Lin Bai sangat terkejut. Setelah dipikir-pikir lagi, saya langsung mengerti. Roh-roh jahat haus darah ini dibentuk oleh ki dan darah orang supernatural yang hebat, dan tubuh mereka mengandung esensi ki dan kekuatan darah orang supernatural yang hebat. Sekarang setelah Lin Bai membunuhnya, kekuatan ki dan darah secara alami akan dimurnikan oleh kekuatan menelan dan berubah menjadi nutrisi bagi Lin Bai. Mata Lin Bai berapi-api. Ki dan darah orang yang kuat begitu kuat. Setetes darah kekuatan besar sudah cukup untuk dibandingkan dengan darah jutaan prajurit. Dalam legenda lama beberapa kekuatan besar, setetes darah dapat bersinar melalui gunung dan sungai, pikiran dapat menekan mata air kuning. Kalau begitu, luangkan waktumu. Lin Bai ingin menyingkirkan keempat roh jahat haus darah itu dan pergi ke kediaman Tuan terlebih dahulu. Namun,
Sekarang dia telah melukai daging dan darah roh jahat haus darah dan mendapatkan manfaat darinya. Lin Bai menyerah. Bagaimanapun, keempat roh jahat haus darah itu, meskipun sangat kuat, tidak memiliki kesadaran. Di alam menelan surga, Lin Bai memiliki banyak cara untuk menghadapinya. Bahkan jika satu atau dua gerakan tidak dapat membunuh mereka, Lin Bai dapat menggunakan ribuan gerakan untuk membunuh mereka secara perlahan. Tiba-tiba, di alam menelan surga, guntur hitam terjalin dan meraung, dan matahari hitam menggantung tinggi di langit. Pedang tajam dan tak tertandingi berkedip-kedip dalam kegelapan. Keempat roh jahat haus darah mulai meleleh dalam kekuatan cahaya pedang, guntur, dan matahari terbenam. Sekitar 2 jam kemudian, Lin Bai mencabik-cabik roh jahat haus darah dengan satu pedang. Kekuatan menelan dengan cepat menyelimuti daging dan darah. Setelah setengah suara, 4 manik darah merah terang melayang di alam Tao, memancarkan cahaya darah yang menawan. Roh jahat haus darah yang begitu kuat diubah oleh 4 tetes darah. Itu terlalu banyak. Lin Bai tersenyum pahit dan takut untuk memikirkannya. Kekuatan fisik roh jahat haus darah itu sebanding dengan yang kuat di alam Daluo Daoguo. Ini sebenarnya adalah 4 tetes darah dari kekuatan supernatural yang hebat. Hanya manik darah yang memiliki kekuatan seperti itu. Bukankah hati dan kerangka kekuatan besar lebih menakutkan? Lin Bai mengangkat tangannya dan 4 tetes darah jatuh ke telapak tangannya. Kekuatan menelan mengikuti meridian Lin Bai dan berkumpul di telapak tangannya, memurnikan 4 tetes darah. Ledakan pada saat 4 tetes darah menghilang di telapak tangannya, Lin Bai merasakan kekuatan ki dan darah mengalir ke tubuhnya seperti harimau dan naga. Itu berubah menjadi kekuatan spiritual murni dan menjadi kultivasi Lin Bai. Pada saat ini, kultivasi Lin Bai terobosan ke Dewa Tao tingkat 8. 4 tetes darah segar biarkan aku menerobos ke Dewa Tao tingkat 8. Haha, perjalanan ini sepadan. Aku tidak tahu berapa banyak roh jahat haus darah yang ada di kota Jiuku. Jika mereka dapat dibunuh satu persatu, mereka mungkin mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke puncak Taoisme. Petik 2. Tapi sekarang kamu harus pergi ke rumah Tuan terlebih dahulu, jika tidak, sudah terlambat. Mereka mungkin telah mengambil semua harta karun. Lin Bai menyingkirkan alam menelan surga, dan dengan sekejap tubuhnya, dia pergi ke rumah Tuan Kota. Di gedung tinggi yang jauh, lelaki misterius itu meletakkan seruling jiwa kekaisaran dan menyaksikan Lin Bai menyingkirkan alam menelan surga, dan berbalik ke rumah penguasa kota. Tidak dapat dipercaya. Apakah begitu sulit bagi klan menelan surga dari Dewa Tao tingkat 7? 4 roh jahat haus darah tidak dapat menghentikannya. Ada keraguan yang kuat di mata lelaki misterius itu. Ketika alam menelan surga menghilang, hanya sosok Lin Bai yang dapat dilihat, dan tidak ada jejak 4 roh jahat haus darah. Pria misterius itu menebak bahwa keempat roh jahat haus darah telah dibunuh oleh Lin Bai. Bab 4792 Pertarungan dengan Tai. Kekuatan roh jahat haus darah sangat jelas. Jika Anda bersaing dengan kekuatan daging, saya khawatir bahkan yang kuat di ranah Daluo Daoguo harus menyerah. Pria misterius itu tidak dapat mengetahui bagaimana Lin Bai membunuh keempat roh jahat haus darah itu. Faktanya, jika Lin Bai tidak memiliki kekuatan menelan, dia akan menciptakan ranah surga menelan sebelum dia datang ke mausolem. Kalau tidak, Lin Bai tidak dapat menangani roh jahat haus darah dan roh jahat hantu dengan mudah. Dia dapat membunuh roh jahat haus darah dan roh jahat hantu, di antaranya kekuatan menelan adalah pejabat berjasa terbesar. Setelah menyingkirkan ranah menelan surga, Lin Bai tahu bahwa pria misterius itu tidak ingin dia memasuki rumah Tuan dengan mudah. Oleh karena itu, saat Lin Bai menyingkirkan ranah menelan surga, kecepatannya meningkat hingga ekstrim, dan dia langsung pergi ke rumah Tuan Kota. Lin Bai ingin memasuki rumah Tuan Kota sebelum pria misterius itu kembali. Namun, Lin Bai meremehkan kekuatan pria misterius itu. Ketika Lin Bai hanya berjarak 1 jalan dari rumah kepala kota, sebuah bayangan muncul di depannya dan menghentikannya. Kau muncul. Wajah Lin Bai tenggelam ketika dia melihat pria misterius di depannya. Orang ini, mengenakan jubah hitam, mengenakan topi hitam, menutupi tubuh dan wajah, orang tidak dapat membedakan apakah dia pria atau wanita. Berdiri di kota Jiuku yang gelap, mantel dan jubahnya tampaknya menyatu dengan kota Jiuku. Seluruh orang itu memancarkan cahaya gelap, dan kekuatan yang kuat menyebar darinya. Aku ingin tahu, siapa kamu? Lin Bai menatap pria berpakaian hitam itu dan bertanya dengan dingin. Kau tidak tahu siapa kami, tetapi aku tahu siapa kau. Pria berpakaian hitam itu membuka mulutnya, dan suaranya sangat kasar, orang-orang dari klan Tuntian benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka.
Kau dapat berjalan di tanah di kota Jiuku yang berbahaya seperti itu. Sebaliknya, para prajurit yang bersamamu masih bertarung dengan hantu dan roh jahat beberapa jalan jauhnya. Lin Bai sudah siap secara psikologis untuk menggunakan kekuatan menelan surga dan dikenali oleh orang lain. Lin Bai tidak terlalu terkejut mendengar pria ini menunjukkan identitas Lin Bai. Sepertinya kamu tidak akan memberitahuku identitasmu. Kalau begitu, silakan minggir. Lin Bai berkata sambil tersenyum lembut. Pria berpakaian hitam itu terdiam dan penuh dengan napas suram, berdiri di depan Lin Bai. Melihat dia terdiam, Lin Bai ingin melewatinya. Saat Lin Bai bergerak, pria berpakaian hitam berhenti di depan Lin Bai lagi. Lin Bai pergi, dia muncul di sebelah kiri, Lin Bai di sebelah kanan, dia muncul di sebelah kanan. Bagaimanapun, dia hanya tidak ingin membiarkan Lin Bai pergi. Melihat ini, Lin Bai tidak ragu-ragu. Dia melesat dan langsung menyerang pria berpakaian hitam itu. Pedang iblis dan penguasa langit dan bumi di tangannya berturut-turut, meraung ke orang berpakaian hitam ini tetapi pergi. Pria berpakaian hitam itu tidak menghindar. Dia mengangkat tangannya dan menggenggam pedang ganda Lin Bai di kehampaan. Taiyi Dao Guo. Pada saat pria berpakaian hitam itu memegang tangannya, Lin Bai menilai kekuatan kultivasi pria itu. Setelah memegang pedang ganda Lin Bai di satu tangan, tangan lainnya menjalankan kekuatan teror dan menghantam dada Lin Bai. Alam buah Taiyi Dao dari tangan yang kuat, adalah untuk menghancurkan kekuatan langit dan bumi. Jika tidak ada kecelakaan, dada Lin Bai akan terkoyak. Wajah Lin Bai berubah drastis. Pada saat ini, hatinya bergerak dan alam menelan surga tersebar. Alam hitam langsung melahap tubuh Lin Bai, dan Lin Bai menghilang dalam kegelapan. Setelah memasuki alam Tao, Lin Bai segera menggerakkan tubuhnya untuk menghindari kekuatan telapak tangan ini. Pria misterius itu tidak dapat menghindar dan diserap oleh surga. Pria misterius itu mendongak dan melihat bahwa tidak ada jejak Lin Bai di depannya. Sebaliknya, ada kegelapan yang pekat. Dia berdiri sendirian dalam kegelapan, mengambang di udara. Kegelapan di sekitar kita sama mencekiknya dengan kehampaan. Boom! Pada saat ini, ledakan guntur datang. Pria misterius itu mendongak. Di atas kepalanya, ada guntur gelap yang bergemuruh dengan tenang. Setiap guntur mengandung kekuatan menelan yang sangat kuat. Begitu mata pria misterius itu menyusut, dia tidak berani tinggal di sini. Dia segera menggunakan metode dan sarana tubuhnya untuk menemukan kelemahan di alam Tao dan meninggalkan alam Tao. Klik. Guntur hitam meledak ke udara dan jatuh pada pria misterius itu. Pria misterius itu menghindar dari kiri ke kanan, dan menghindari guntur. Kemudian, matahari hitam terbit dari timur. Di bawah sinar matahari hitam, muncullah seberkas cahaya, bersinar di medan yang gelap. Ketika cahaya hitam itu menyebar pada pria misterius itu, dia merasakan bahwa kekuatan menelan yang kuat sedang memurnikan daging dan darahnya. Dan ini ada di wilayah Lin Bai, cahaya matahari hitam bersinar di setiap area. Tidak ada cara bagi pria misterius itu untuk mundur atau bersembunyi. Dia hanya bisa memaksa kekuatan kultivasinya untuk melawan kekuatan menelan. Tidak bagus. Jalan rahasia di hati orang misterius itu adalah satu, meskipun dia sangat kuat dalam kultivasi, dia memiliki kultivasi Taiyi Dao Guo. Dalam waktu singkat, cahaya matahari hitam tidak dapat membantunya, tetapi setelah waktu yang lama, kekuatan spiritual Taiyi Dao Guo juga akan dikonsumsi. Ketika kekuatan spiritualnya habis, mustahil untuk menghentikan cahaya matahari hitam. Keluar dari sini. Di mata pria misterius itu, dia sedikit khawatir. Dia mengubah kultivasinya untuk melawan kekuatan menelan, dan menemukan cara untuk pergi dari area ini. Segera, pria misterius itu mengeluarkan seruling jiwa kekaisaran dari tas penyimpanan lagi, menempelkannya di bibirnya dan memainkannya lagi. Kali ini, itu bukan requiem, tetapi bagian yang sangat umum. Dalam melodi, ada makna Tao dan kekuatan kultivasi pria misterius itu, dan suaranya meresap ke seluruh alam Tao. Apakah dia mencari cacat Tao? Mau keluar? Jika seruling ingin memahami gema suara misterius itu, Lin akan segera memahaminya. Bahkan jika itu untuk membuatnya menemukan kekurangan, dengan kultivasi Taiyi Dao Guo-nya, dia dapat dengan mudah membuat lubang di alam Tao dan membiarkannya melarikan diri. Guntur musim semi. Hati Lin Bai tergerak, dan guntur meraung. Guntur yang berapi-api bergema di alam Tao. Suara seruling dan guntur saling bertabrakan, bermaksud untuk membuat suara. Begitu wajah pria misterius itu tenggelam, dia juga mengerti bahwa Lin Bai telah menebak idenya, jadi dia akan menggunakan guntur untuk menghancurkan suara seruling. Dalam situasi hari ini, Lin Bai berada di atas angin. Selama kekuatan spiritual pria misterius itu habis,
Lin Bai dapat membunuh orang kuat di alam Tai Dao Guo hari ini. Tapi, Lin Bai meremehkan kekuatan pria misterius itu. Pada saat guntur menghancurkan seruling, pria misterius itu tampak marah. Di seluruh kekuatan Tai Dao Guo, seperti letusan tsunami. Sepotong kekuatan psikis biru es menyebar darinya. Saat dia menunjuk ke depan, kekuatan psikis biru es berubah menjadi pilar cahaya dan langsung menembus Tao. Pria misterius itu memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dari alam Tao. Wilayah Dao memang bagus, tetapi kultivasimu terlalu rendah untuk menjebakku. Sebelum pergi, pria misterius itu bersenandung dingin. Bab 4793 tiba di Gunung Halloween. Daerah Dao memang bagus, tetapi kultivasimu terlalu rendah untuk menjebakku. Kalimat ini bergema di alam menelan surga. Setelah pria misterius itu pergi, tubuh Lin Bai muncul dalam kegelapan, menatap celah jalan menelan surga yang perlahan pulih. Benar saja, kultivasi alam Dao Guo Tai dapat menghancurkan alam Dao Guangku hanya dengan kekuatan kasar. Wajah Lin Bai tenggelam. Kekuatan Tao berhubungan erat dengan kultivasi. Semakin tinggi kultivasi Lin Bai, semakin besar area yang dicakup oleh alam Tao, dan alam Tao akan semakin kokoh. Jika kultivasi Lin Bai sekarang memiliki alam Dao Guo Tai, maka pria misterius ini tidak akan dapat melarikan diri dari alam Dao Lin Bai dengan mudah hari ini. Bahkan jika Lin Bai memiliki kultivasi alam Tao tertinggi, diperkirakan pria misterius itu akan sangat malu di alam Tao. Namun, setelah pertarungan tadi, pria misterius itu menderita kekalahan gelap di alam Tao. Diperkirakan jika dia akan bertarung dengan Lin Bai di masa depan, dia harus berhati-hati. Ketika lelaki misterius itu pergi, Lin Bai harus menyingkirkan dunia Tao untuk sementara waktu. Dunia Tao itu tersebar, dan lelaki misterius itu berdiri di gedung tinggi di kejauhan, menatap Lin Bai dengan dingin setelah meninggalkan dunia Tao. Apakah kau akan menghentikanku? Aku menghentikanmu demi kebaikanmu sendiri. Hanya ada satu jalan keluar bagimu untuk memasuki kediaman utama kota. Nada bicara lelaki misterius itu kering dan keras, dan suaranya tidak mengandung emosi. Kata-katanya tampaknya mengingatkan Lin Bai tentang bahaya di rumah tuan kota. Namun, Lin Bai telah memutuskan untuk pergi ke rumah tuan kota untuk melihatnya. Dia tidak bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Lin Bai tidak bisa mempercayai semuanya. Itu semua pilihanku sendiri. Jika kau berani menghentikanku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lin Bai berkata dengan tenang, berbalik dan bergegas ke rumah tuan. Kali ini, lelaki misterius itu tidak menghentikan Lin Bai. Sebaliknya, dia mengeluarkan token dan berkata, orang-orang dari klan Tuntian telah pergi ke rumah bangsawan. Di ujung token yang lain, terdengar suara bingung, tidak bisakah kau menghentikannya? Pria misterius itu berkata dengan dingin, aku harus menghentikan orang-orang dari Gunung Wansheng. Pria di ujung itu terkejut dan berkata, di mana orang-orang dari Gunung Wansheng? Begitu cepat. Pria misterius itu tidak banyak bicara. Dia berdiri di gedung tinggi dan mengalihkan pandangannya untuk melihat ke arah lain. Di depan gerbang timur kota Jiuku, dalam kegelapan yang tak terbatas, sekelompok prajurit bergegas dalam kegelapan. Ada sekitar 20 orang dari mereka. Yang pertama adalah yang terkuat di alam Dao Guo Daluo, dan 10 berikutnya sebagian besar adalah yang terkuat di alam Dao Guo Tai. Hanya 3 atau 4 dari mereka yang merupakan puncak kultivasi alam Dao Shen. Ketika mereka datang ke kota Jiuku, mata mereka berbinar. Pemimpin Dao Guo Luo yang agung, yang berbicara sedikit, tampaknya meminta 2 patah kata, lalu membawa prajurit itu ke kota Jiuku. Pria misterius itu tidak menghentikan Lin Bai. Dia mengeluarkan seruling kekaisaran dan mulai memainkan requiem. Sebuah lagu yang tinggi bergema di kota Jiuku. Roh-roh jahat yang haus darah dan roh-roh jahat hantu di mana-mana di kota Jiuku mulai bergerak menuju ke arah Gunung Wansheng memasuki kota. Bukannya pria misterius itu tidak ingin menghentikan Lin Bai. Hanya saja dia merasa Lin Bai agak sulit. Jika dia berkonsentrasi untuk berurusan dengan Lin Bai, dia secara alami dapat menghentikannya di depan rumah tuan kota. Namun dengan cara ini, Sekte Bulan Jahat dan Gunung Wansheng akan menemukan cara untuk melewati garis pertahanan dan memasuki rumah tuan kota. Di mata pria misterius itu, biarkan Lin Bai memasuki rumah tuan kota, setidaknya dia adalah seorang manusia, dan para sahabat di rumah tuan kota pasti akan berurusan dengan mereka. Namun jika para pejuang Sekte Bulan Jahat dan Gunung Wansheng memasuki rumah tuan kota, itu akan merepotkan. Suara seruling yang menyedihkan bergema di kota Jiuku. Baru saja memasuki kota Jiuku, prajurit Gunung Wansheng, seorang pemuda di puncak alam Tao, bertanya dengan rasa ingin tahu, tetua, suara apa itu? Apakah seseorang memainkan seruling?
Sepertinya seseorang datang lebih awal dari kita. Hati-hati, jangan mendengarkan suara seruling. Itu akan membawa masalah, kata pemimpin, yang merupakan orang kuat dari Daluo Daoguo. Sun. Orang kuat di ranah Daluo Daoguo itu bersenandung dingin. Suaranya seperti gelombang dan menyebar di kota Jiuku. Dengungan dingin akan memecah suara seruling. Siapa yang berani menghitung prajurit Gunung Wansheng? Prajurit di ranah Daluo Daoguo ini, kata-katanya yang sombong bergema di kota Jiuku. Pria misterius itu terkejut oleh suara itu dan melangkah mundur beberapa kali. Mata yang dalam di bawah topi itu menunjukkan rasa ngeri. Orang kuat di ranah Daluo Daoguo benar-benar kuat. Pada saat ini, hantu dan roh jahat datang dari segala arah dan bergegas ke prajurit Gunung Wansheng. Sepertinya seseorang ingin mengusir kita. Aku akan berurusan dengan hantu dan roh jahat ini. Pergilah ke kediaman Tuan Kota terlebih dahulu, kata Luo Wuze Agung dari Gunung Wansheng. Patuhi perintah. Ekspresi seni bela diri Gunung Wansheng lainnya bermartabat, cepat menuju ke rumah bangsawan kota. Dengan mencibir, Luo Wu yang agung membunuh hantu dan roh jahat, dan membunuh mereka di bawah telapak tangannya. Di sisi lain, ketika prajurit Gunung Wansheng tiba di kota Jiuku, mereka menarik banyak hantu dan roh jahat, dan mengurangi tekanan pada sekte bulan jahat. Bulan jahat mengajarkan untuk tidak bekerja dengan benar, Putra dan Luo Wulingdel, untuk membunuh untuk mengepung, datang ke lingkungan rumah Tuan Kota. Ini prajurit Gunung Wansheng. Gunung Wansheng begitu sombong sehingga ketika saya tiba di kota Jiuku, saya minum minuman dingin. Sepertinya prajurit dari alam Daluo Daoguo akan datang. Prajurit sekte bulan jahat berbisik pada dirinya sendiri. Fei Lingzi sedikit mengernyit, membedakan suaranya, dan berkata dengan suara rendah, itu seharusnya Sun Tianchan, salah satu dari 72 tetua di Paviliun Tetua Gunung Wansheng. Di Gunung Wansheng, ada 72 tetua di Paviliun Tetua. Menurut legenda wilayah timur Kerajaan Iblis, 72 tetua ini semuanya kuat di ranah Daluo Daoguo. Gunung Wansheng telah meninggalkan banyak legenda di dunia iblis. Di Gunung Wansheng, ada pepatah yang mengatakan bahwa ada 2 dewa abadi dan 9 dewa, 72 tetua dan 108 pelindung Dharma. Sebagian besar orang kuat yang biasanya muncul di depan umum adalah 72 tetua dan 108 pelindung Dharma. Ini hanyalah kekuatan Gunung Wansheng di permukaan. Tidak seorang pun tahu berapa banyak orang kuat yang ada di kegelapan. Tidak diragukan lagi bahwa kedatangan kota misterius Jiuku telah membawa tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sun Tianchan, salah satu dari 72 tetua-tetua Gunung Wansheng, adalah kultivasi ranah Daluo Daoguo. Jika dia dapat diperingkat di antara 72 tetua, jelas, dia bukan karakter yang merepotkan. Pria misterius itu memanipulasi seruling kekaisaran, memanggil hantu dan roh haus darah, dan gemetar dengan Sun Tianchan untuk waktu yang lama. Akhirnya dia mengeluarkan token dan berkata, lebih baik kau cepat. Sulit untuk berurusan dengan Sun Tianchan. Di ujung sana berkata, Sun Tianchan. Katak tua itu datang. Di kota Jiuku, Sun Tianchan bertempur berdarah dan membunuh para hantu dan roh jahat. Akhirnya, dia mendengar suara seruling melayang pergi dan berkata sambil mencibir, tapi itu saja, jam malam. Dengan dengungan dingin, Sun Tianchan melangkah keluar, datang ke rumah kepala kota, berjalan ke rumah kepala kota, dan menghilang. Bab 4794, Reinkarnasi Tanpa Akhir di Mansion Tuan Kota. Ketika lelaki misterius itu bertarung dengan Sun Tianchan, Lin Bai sudah datang ke rumah besar penguasa kota. Gerbang rumah besar penguasa kota itu tampaknya tidak tertutup rapat, memperlihatkan sebuah celah. Lin Bai melihat ke dalam melalui celah itu, tetapi dia tidak menemukan jalan apapun. Sebaliknya, tempat itu gelap. Lin Bai mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia melindungi tubuhnya dan dengan hati-hati mendorong pintu itu hingga terbuka. Tidak ada koridor atau batu dalam imajinasi Lin Bai, tetapi kegelapan. Dalam kegelapan itu, ada jalan beraspal di tanah, menuju ke tempat yang tidak diketahui. Bagi Lin Bai perasaan yang sangat kuat, pintu ini tampaknya mengarah ke dunia lain. Dengan kewaspadaan dan keraguan, Lin Bai menjalankan pedang terbangnya untuk menjelajahi jalan di dalam kegelapan. Setelah dia tidak lagi merasakan bahaya, Lin Bai perlahan mengangkat kakinya dan melangkah ke dalam kegelapan. Dalam kegelapan, dengan jatuhnya kaki Lin Bai, dia berada di jalan kuno yang sepenuhnya menyatu dengan kegelapan. Lin Bai selangkah demi selangkah menuju kegelapan, tanpa tujuan sampai akhir. Dia menghitung waktu dalam hatinya. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Bai akhirnya melihat garis besar sebuah bangunan dalam kegelapan. Saat Lin Bai mendekat, tatapannya tiba-tiba berubah.
Kota Jiuku. Lin Bai berdiri dalam kegelapan dan menatap ke depan ke arah kota raksasa yang merayap dalam kegelapan. Itu adalah kota Jiuku. Apa yang terjadi? Aku memasuki jalan kuno yang gelap ini dari rumah penguasa kota Jiuku. Di ujungnya, ini adalah kota Jiuku yang lain. Kota Jiuku ini adalah ruang kedua. Atau aku diusir dari kota Jiuku. Lin Bai terkejut dan bingung. Selangkah demi selangkah, dia pergi ke kota Jiuku dan menatap plakat yang tergantung di kepala kota, Jiuku Jiuxuan, tidak ada jalan keluar. Plakat yang sama dengan tahun-tahun perubahan yang sama. Kata-kata yang sama dengan ketajaman yang sama. Lin Bai berjalan seperti dua kacang polong di kota Jiuben, dan melihat rumah paviliun di kedua sisi jalan, hampir persis sama dengan yang baru saja dilewati. Blok yang sama, gedung yang sama, gang yang sama, balai kota yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Bai tidak tahu apakah dia telah melangkah ke lapisan kedua ruang yang ditinggalkan oleh kekuatan besar. Atau dia dikirim keluar dari kota Jiuku dan kembali. Di depan kota Jiuku ini, jalanannya kosong dan sunyi, dan ada banyak bangunan di kedua sisinya. Itu seperti kota hantu. Lin Bai melirik dan menemukan bahwa hampir tidak ada perbedaan dengan kota Jiuku yang baru saja dia alami. Segera, Lin Bai memikirkan sesuatu, melompat ke atap dan dengan cepat menyapu ke depan. Akhirnya, dengan ingatan Lin Bai, dia datang ke jalan di depan rumah bangsawan kota, berdiri di atap dan melihat atap yang utuh. Baru saja, atap di sini seharusnya telah dipotong-potong oleh roh jahat yang haus darah. Kenapa sekarang sudah kembali? Mata Lin Bai linglung dan berkata dengan suara rendah, jadi kota Jiuku di depanku bukanlah kota Jiuku yang dulu kutinggali. Aku juga belum diteleportasi. Petik 2. Tapi aku melewati gerbang rumah bangsawan dan datang ke kota Jiuku di sini. Seperti dua kacang polong dari kota sembilan nada, kota sembilanku di sini persis sama. Apakah ini semacam kekuatan sihir yang mirip dengan ruang? Tapi apa gunanya melakukan itu? Lin Bai mengerutkan kening dan tidak bisa mengerti. Lin Bai tidak menemukan jejak hantu dan roh haus darah di kota Jiuku. Kota yang begitu besar, sepi, sunyi, menyesakkan. Ketika sampai di rumah kepala kota, Lin Bai kembali membuka gerbang rumah kepala kota. Seperti biasa, jalannya gelap dan dalam. Dengan ragu, Lin Bai kembali menginjakkan kaki di jalan kuno itu dan pergi ke ujung kegelapan. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Bai berjalan perlahan di kegelapan. Tak lama kemudian, garis besar bangunan itu muncul di kegelapan di depannya. Ketika Lin Bai perlahan mendekat, sebuah kota Jiuku muncul lagi. Tembok kota yang sama tinggi dan megahnya, plakat yang sama kuat dan kokohnya. Blok yang sama, bangunan yang sama. Hampir tidak ada perbedaan. Lin Bai juga tidak menemukan jejak hantu dan roh haus darah di sini. Seluruh kota itu seperti kota yang ditinggalkan oleh waktu, tanpa jejak dan nafas kehidupan. Jika tidak ada kecelakaan, aku akan memasuki kota Jiuku berikutnya jika aku pergi ke rumah Tuan sekarang. Itu tidak masuk akal. Seperti dua kacang polong, aku harus mencari tahu mengapa kota sembilan nada itu persis seperti itu. Lin Bai berjalan hati-hati di blok kota Jiuku ketiga, berjalan perlahan ke depan, melihat sekeliling dengan waspada, dan mencoba mencari tahu perbedaan di antara ketiga kota Jiuku. Hanya ketika kita mengerti mengapa ada tiga kota Jiuku yang persis sama, kita bisa mendapatkan harta dan warisan. Berdiri di gedung bertingkat tinggi, mata Lin Bai menyala-nyala. Dia mengoperasikan mata sura dan membawa sebagian besar kota Jiuku ke matanya. Dengan kekuatan mata sura, Lin Bai hampir mengukir semua bangunan di kota Jiuku ke dalam pikirannya. Setiap jalan, setiap bangunan, semuanya muncul di pikiran Lin Bai. Dia tinggal di kota Jiuku ketiga selama sekitar setengah jam. Kemudian, Lin Bai pergi ke rumah bangsawan dan memasuki kota Jiuku keempat. Berjalanlah keluar dari jalan kuno yang gelap dan lihatlah garis besar arsitektur yang muncul dalam kegelapan di depan. Benar saja, itu masih kota Jiuku. Lin Bai dengan tenang berjalan ke kota Jiuku, melompat ke gedung tinggi dan melihatnya lagi. 9 lagu ini seperti dua kacang polong yang hampir identik, tanpa perbedaan apapun. Tidak ada yang berbeda. Seperti dua kacang polong. Bagaimana mungkin? Apakah penyihir agung sudah kenyang? Seperti dua kacang polong, kita telah menciptakan 4 bagian ruang dan membangun 4 kota 9 lagu yang identik. Lin Bai merasakan sakit kepala yang hebat, orang mati memang mati, tetapi juga melakukan begitu banyak trik, benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian, Lin Bai pergi ke rumah bangsawan lagi. Aku pergi ke kota Jiuku kelima.
Lalu ada kota Jiuku ke-6, kota Jiuku ke-7, kota Jiuku ke-8, kota Jiuku ke-9. 9999 lagu 512 kota Jiuku. Lin Bai terus seperti ini, dan dia tidak tahu berapa banyak dia telah melewati kota Jiuku. Akhirnya, Lin Bai marah pada akhirnya. Ah, membosankan. Di depan kota Jiuku, Lin Bai menatap ke langit dan meraung dengan mata merah darah. Itu seperti jalan yang tidak pernah berakhir, tanpa batas. Lin Bai ingin kembali ke kota Jiuku, tetapi ketika dia masuk ke dalam kegelapan, Lin Bai merasa bahwa dia telah kehilangan jalannya. Sekarang hanya ada satu jalan bagi Lin Bai untuk terus maju. Di kota Jiuku ini setelah kota Jiuku, kita telah berjalan terus. Sudah berakhir. Aku mungkin telah tertangkap. Lin Bai berdiri di kota Jiuku, wajahnya menjadi semakin gila, dan hatinya mulai berfluktuasi dengan hebat. Dia merasa seolah-olah dia telah diperhitungkan oleh penyihir agung. Di ruang tempat dia berada sekarang, aku khawatir penyihir agung itu sengaja menciptakannya. Sedangkan untuk guru agung, tujuan menciptakan ruang ini adalah untuk membawa prajurit yang menerobos ke tempat ini terjebak di dalamnya. Bab 4795 Pendekar Pedang Berambut Putih. Ini adalah sangkar tanpa kunci, sepenuhnya tertutup oleh 4 dinding. Lin Bai menatap kota Jiuku yang gelap dan dalam, dengan kekaguman yang kuat di matanya. Seperti dua kacang di dalam sangkar, tidak ada kunci, tidak ada petunjuk, semuanya sama. Orang-orang yang menciptakan tempat ini tidak pernah berpikir untuk meninggalkan jalan bagi mereka yang masuk. Setidaknya Lin Bai tidak menemukan jalan ini. Lin Bai mencoba berjalan keluar dari kota Jiuku, tetapi di luar kota Jiuku, ada kegelapan yang tak berujung. Jika Lin Bai pergi jauh, dia tidak dapat menemukan lokasi kota Jiuku. Selain itu, Lin Bai hanya bisa terus berjalan. Berjalan sepanjang jalan ke rumah kepala kota dan pergi ke kota Jiuku berikutnya. Tetapi tidak peduli berapa banyak kota Jiuku yang dilewati Lin Bai, dia tidak dapat kembali ke kota Jiuku pertama. Lin Bai secara bertahap memahami bahwa tempat ini adalah dunia mimpi, yang mirip dengan dunia mimpi, tetapi tidak termasuk dalam keberadaan dunia mimpi yang sebenarnya. Tanah mimpi, ini begitu nyata sehingga bahkan mata surat tidak dapat melihat petunjuknya, dan bahkan kekuatan menelan tidak dapat bekerja. Di kota Jiuku yang gelap, Lin Bai berjalan di blok dengan kacau. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekerasan. Itu seperti kelahiran kembali iblis. Hati Tao Lin Bai runtuh. Tampaknya di kota Jiuku, di kehampaan, ada kekuatan yang dapat memengaruhi pikiran Tao. Tidak peduli seberapa kuat hati Tao, itu akan retak setelah tinggal di kehampaan untuk waktu yang lama. Jalan surga itu kurang. Jalan surga itu kurang. Guru berkata bahwa jalan surga itu kurang. Semua hal memiliki kekurangan. Tanah mimpi, yang sempurna dan nyata ini juga pasti memiliki kekurangan. Selama aku menemukan kekurangan, aku bisa pergi dari sini. Temukan kekurangan ini. Lin Bai sedang berjalan di kota Jiuku, melihat setiap rumah dan bangunan. Tulisan ini mencoba mencari kekurangan kota Jiuku ini dari beberapa detail kecil. Namun, saat Lin Bai mengamatinya dengan saksama, akhirnya dia putus asa. Kota Jiuku ini mirip dengan kota Jiuku yang ditemui Lin Bai sebelumnya. Persis sama. Hampir tidak ada perbedaan. Setiap paviliun, setiap jalan, setiap ubin, bahkan celah di antara setiap ubin, semuanya sama. Lin Bai merasa semakin kesal di dalam hatinya, dan semakin banyak kemarahan yang terpendam. Penuh dengan depresi, kekerasan, keputusasaan, rasa sakit, siksaan, dan sebagainya. Akhirnya, Lin Bai meledak. Di dalam kota Jiuku, terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi. Kemudian datanglah kekuatan yang melahap langit dan bumi bagaikan badai. Kekuatan yang menelan seluruh kota Jiuku. Dalam kekuatan teror, kota Jiuku tidak hancur seperti yang dibayangkan. Sebaliknya, dalam kekuatan menelan, kota Jiuku tidak rusak sama sekali, dan tidak terpengaruh sama sekali. Seolah-olah kota Jiuku tidak ada sama sekali. Neraka. Tempat yang hancur. Bunuh kalian semua. Bunuh. 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 Di kota Jiuku, Lin Bai menatap ke langit dan meraung. Kemarahan dengan kekuatan menelan, melampiaskan, menyapu kota Jiuku. Keputusasaan, rasa sakit, siksaan, depresi, dan kemarahan muncul di Lin Bai satu persatu. Saat ini, wajah ganas Lin Bai, sepasang mata penuh darah, bunga yang indah, sekali lagi berakar. Pada saat yang sama, di kota antara langit dan bumi,
Kota yang menjulang tinggi dan megah ini awalnya adalah tempat yang makmur. Tetapi hari ini, tiba-tiba, seorang Jianxiu datang ke pintu dengan seorang wanita membawa pedangnya. Di depan keluarga paling kuat di kota itu, dia hampir membunuh keluarga itu dengan satu pedang. Di lautan api, aku melihat sosok Jianxiu. Di bawah cahaya api, pedang di tangannya memantulkan cahaya dingin, terutama mata merah darah di ujung pedang. Seolah-olah dia hidup, dia mengalihkan pandangannya dan melihat sekeliling. Siapa kamu? Di lautan api, ada banyak lolongan dan permohonan belas kasihan. Seorang pria parubaya dengan luka pedang memanjat keluar dari lautan api dan menatap pendekar pedang berambut putih itu. Dia meraung marah, keluarga Liku tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian denganmu. Mengapa kamu ingin membunuh mereka semua? Dengan senyum menghina, Bai Fa Jianxiu berkata, tidak bisakah kamu membunuh orang tanpa ketidakadilan dan kebencian? Apakah ada kebenaran seperti itu di dunia? Tepat pada saat ini, seorang wanita berpakaian putih, menginjak awan, jatuh di sisi perbaikan pedang berambut putih. Sepasang mata yang indah menatap pria parubaya itu dengan kesal. Itu kamu Jalang. Pria parubaya itu jelas mengenali wanita itu dan menggeram sambil menggertakkan gigi. Keluarga Limu pantas mendapatkannya. Wanita itu menjerit, meninggalkan air mata yang menyakitkan di sudut matanya. Pria parubaya itu menggigit gigi belakangnya. Dia memiliki sepasang mata yang tajam dan ingin memotong-motong wanita itu menjadi beberapa bagian. Dia menatap pria itu lagi dan berkata dengan dingin, keluarga Liku bukanlah keluarga biasa. Beberapa pria kuat dan murid-murid luar biasa dari keluargaku berada di posisi tinggi dalam keluarga peri pedang terbang. Jika kamu memiliki keberanian untuk meninggalkan identitasmu, keluarga Liku akan datang untuk membalaskan dendammu di masa depan. Bai Jianxiu tersenyum dingin, berkata, katakan padamu, namaku Suantong. Selamat datang di sini untuk membalas dendam. Jianxiu berambut putih memperlihatkan senyum manis di sudut mulutnya, tetapi senyumnya lebih mengerikan daripada iblis di mata pria paruh baya itu. Lebih mengerikan daripada pedang di tangannya. Dengan itu, Xiu Yang, pedang berambut putih, mengangkat pedang panjang tengahnya dan memotongnya dengan lembut. Pedang yang menghancurkan langit dan bumi mengalir melalui lautan api. Memotong lautan api darinya dan menghancurkan rumah menjadi ampas. Menyadari bahwa tidak ada kehidupan di lautan api, Suantong tersenyum dingin, memegang pedang, berbalik dan berjalan pergi. Keluar dari kota, wanita itu terperangkap dalam kepanikan. Tuanku, tetaplah. Tuanku. Suantong tidak menoleh ke belakang, mata tajam tertuju pada wanita itu, membuat wanita itu takut kehilangan muka. Apakah kamu ingin aku mengirimmu ke neraka? Wanita itu tampak bingung dan berlutut di depan Suantong, terima kasih atas pembalasanmu. Aku sangat berterima kasih. Aku ingin menjadi sapi dan kuda sepanjang hidupku. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Suantong mendengus dan meremehkan, kamu cantik. Jika Lin Bai ada di sini, dia akan membawamu. Sayang sekali di mataku, wanita hanya memengaruhi kecepatan pedangku. Jangan ikuti aku, atau aku akan membunuhmu. Selesai berkata, Suantong melangkah maju dengan dingin dan tanpa perasaan, beberapa langkah kemudian, lalu menghilang di depan wanita itu. Wanita itu menggigit bibir bawahnya dengan salah. Air mata membanjiri matanya. Dia ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi dia berhasil menyusulnya. Butuh waktu sekitar 3 atau 4 bulan bagi seorang pria dan seorang wanita untuk saling mengejar. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Di suatu tempat di gunung, wajah Suantong dingin. Pedang iblis menusuk wanita itu di depan tenggorokannya. Hanya butuh satu titik untuk menembus tenggorokan wanita itu. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh saja dia. Bagaimanapun, kecuali kebaikannya, Qianer tidak memiliki keterikatan. Dia memejamkan mata dan sedikit mengangkat leher angsa putihnya. Wanita itu merepotkan. Suantong menggertakkan giginya dan menggeram, aku tidak kenal si idiot Lin Bai itu, bagaimana dia bisa menyukai hal yang merepotkan seperti itu.